Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Ramadhani Lalang, NIM 194111028 dari kelas Farmasi A semester 4, mata kuliah Fitokimia dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstrak cair-cair. Pengertian ekstrak cair-cair ini adalah merupakan suatu metode penyaringan atau pemisahan senyawa atau komponen dari campuran senyawa berupa larutan dengan suatu pelarut. Proses ekstraksi cair-cair ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu pencampuran bahan senyawa yang akan diekstraksi atau diluan dengan pelarut solvent yang sesuai dengan pemisahan kedua fase tersebut. Campuran diluan dan solvent bersifat heterogen atau tidak larut atau immiscible sehingga menghasilkan dua fase, yaitu fase rafinat dan fase ekstrak. Prinsip kerjanya yaitu prinsip kerja ekstrak cair-cair didasarkan dengan adanya suhu dan tekanan yang konstan, di mana senyawa yang akan distribusi dalam proporsi yang sama di antara dua fasenya yang tidak saling bercampur. Distribusi tersebut disebut sebagai distribusi Nernst. Terbentuknya dua fase tersebut karena adanya perbedaan konsentrasi pada keadaan setimbang yang disebut sebagai koefisien distribusi atau K0 atau koefisien partisi K0, merupakan tetapan pada temperatur dan tekanan tertentu yang dapat dihitung dengan rumus K0 sama dengan A2 dibagi A1. Nah, di mana A2 itu merupakan konsentrasi analit dalam fase organik atau ekstrak dan A1 merupakan konsentrasi analit dalam fase air. Berikutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja ini yang pertama yaitu dari ekstrak cair-cair, yang pertama menggunakan corong pisah ya. Corong pisah ini dikondisikan terlebih dahulu, yaitu di mana corong pisah dipasang terlebih dahulu pada statif menggunakan klem. Selanjutnya, keran bagian bawah dipastikan tertutup dan tidak bocor. Kedua, sampel dimasukkan dalam corong pisah sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Yang ketiga, pelarut dimasukkan ke dalam corong pisah dan kemudian corong pisah ditutup dengan penutupnya. Yang keempat, dilakukan pengocokan pada corong pisah secara konstan, di mana pengocokan ini dilakukan searah dengan jarum jam. Selama proses pengocokan berlangsung, sesekali dilakukan pembukaan keran sehingga gas CO2 di dalamnya keluar dan kemudian dilakukan pengocokan kembali. Proses tersebut dilakukan sampai tidak ada gas CO2 yang keluar. Yang berikutnya sampel di dalam corong pisah didiamkan hingga membentuk dua fase, di mana corong pisah diletakkan tegak lurus dengan menggunakan statif dan klem. Yang berikutnya fase ekstrak dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, yaitu wadah penampung atau dimasukkan ke dalam wadah penampung hasil ekstraksi dengan cara membuka keran corong pisah di bagian bawah. Yang berikutnya dilakukan penyaringan sehingga diperoleh senyawa yang diinginkan dan dilakukan dengan pengeringan ketika melakukan ekstraksi cair-cair yang baik. Yang harus dilakukan pemilihan pelarut, di mana kriteria pelarut yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mampu melarutkan komponen senyawa terlarut dalam campuran senyawa terlarut dalam campuran senyawa yang diekstraksi. Kemudian tidak mudah bereaksi dengan senyawa atau komponen yang diekstraksi, tidak mudah bercampur dengan bahan atau larutan yang diekstraksi, tidak mudah terbakar dan tidak beracun, harga relatif murah. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.